Shalom beloved people, selamat datang di tahun damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tahun kemenangan di tengah kesempitan dan kelimpahan di tengah kekurangan. The year of peace and not of evil. Haleluya. Kita perlu mengingat bahwa setiap perkataan firman Tuhan yang diberikan Tuhan adalah untuk kita terima dengan iman dan kemudian kita bertindak atas tuntunan itu dengan mengikuti apa yang firman-Nya katakan kepada kita. Oleh karena itu, di minggu pertama ini, minggu pertama 2021 ini, kita mulai untuk belajar apa tuntunan firman Tuhan bagi kita untuk menikmati tahun damai sejahtera ini. Mari buka Mazmur pasal 92, ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan demikian, Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang telah hilang dari kita jika kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak tahu berapa banyak sesungguhnya kita sudah kehilangan berkat-berkat Tuhan ketika kita tidak mengucap syukur kepadanya. Firman Tuhan berkata bahwa Allah bertahta di atas pujian umat-Nya. Dan Alkitab dalam Mazmur 92 ini barusan mengatakan bahwa adalah baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang artinya adalah tidak baik atau tidak baik jika kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan hanya itu suatu hal yang tidak baik, tapi juga sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan buat kita, yang seharusnya kita nikmati. Kebaikan yang harusnya kita nikmati, jadinya tidak kita nikmati. Oleh sebab itu, jika kita memahami perkataan firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kuncinya firman Tuhan katakan sangat sederhana. Mulailah mengucap syukur. Firman Tuhan berkata bahwa kita dikehendaki Allah untuk mengucap syukur senantiasa. Dan kalau kita mau mengambil waktu untuk merenung akan apa yang ada, yang sudah kita terima, yang sudah kita jalani sepanjang hidup kita, akan selalu ada hal-hal yang kita bisa naikkan syukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan untuk segala hal, karena ada hal-hal yang tidak seharusnya kita mengucap syukur dalam pengertian bahwa itu bukan perbuatan Tuhan, tapi usaha iblis untuk mencuri sesuatu. Untuk hal itu kita tidak mengucap syukur, tetapi dalam segala hal. Artinya, ketika hal-hal seperti itu pun kelihatannya iblis coba terhadap kita, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan dan kerjakan buat kita sampai sejauh ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jadi mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Allah bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Semenjak kita ada dalam Kristus Yesus, kapanpun, dimanapun, dalam segala hal, mengucap syukurlah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengucap syukur adalah sebuah sikap bahwa kita mengapresiasi dan memiliki rasa berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan, yang kita sudah terima, yang Dia sudah lakukan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh protokol sorga, ucapan syukur menjadi pintu untuk berkat-berkat Tuhan bisa mengalir dalam hidup kita. Adalah baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tercelik untuk memahami bahwa rahasia besar dalam kehidupan yang berhasil dan berkelimpahan adalah ucapan syukur. Ucapan syukur adalah cara termurah untuk mengalami promosi dalam hidup ini. Dan ucapan syukur membuat iblis menjadi
gemetar. Karena setiap kali kita mengucap syukur di dalam segala hal, kita sedang mengatakan kepada Tuhan bahwa kita tidak meragukan Dia, tidak meragukan otoritasnya, tidak meragukan firman-Nya, tidak meragukan rancangannya, dan bahwa di dalam semuanya itu kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, berjalan di depan kita, berperang bagi kita, untuk memberikan kemenangan kepada kita, sekalipun situasinya belum kelihatan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iblis benci dengan orang-orang yang suka mengucap syukur, atau bahkan menjadikan ucapan syukur sebagai gaya hidupnya di dalam Tuhan. Iblis tidak suka anak-anak Tuhan mengucap syukur. Kenapa? Saya katakan tadi, ucapan syukur membuka pintu untuk berkat Tuhan mengalir ke dalam hidup kita. Ucapan syukur akan membuat hidup kita penuh dengan warna-warni yang indah dari perbuatan dan keajaiban Tuhan. Dan ketika kita mengucap syukur, maka segala sesuatu di sekeliling kita akan mulai merespon secara positif terhadap kita. Dan musuh-musuh kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang memaksa mereka untuk menghormati dan taat kepada kita di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ucapan syukur bukan sekedar untuk kita tunjukkan di luar, tapi perlu mengalir dari hati kita yang paling dalam. Rasa syukur, rasa apresiasi kepada Tuhan terhadap semua yang sudah Dia kerjakan. Tidak peduli kelihatannya, sepertinya, sekecil apapun itu, tapi kita mengapresiasinya. Akar itu yang menjadi luapan yang kemudian keluar menjadi ucapan syukur dalam hidup kita. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau Anda mau Tuhan memperhatikan doamu, jadilah tenang. Kenapa? Karena tenang sekali lagi adalah refleksi, adalah gambaran atau cerminan bahwa engkau meyakini Tuhan, menaruhkan keyakinan dan imanmu kepada Tuhan. Karena itu jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Akan tetapi, bagaimana kita bisa tenang, kecuali hati kita puas, atau memiliki rasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Dan bagaimana kita bisa memiliki rasa cukup, selain daripada dengan mulai mengucap syukur untuk kebaikan apapun yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kehendak Allah untuk kita di dalam Kristus Yesus, untuk kita selalu mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ucapan syukur membuka pintu berkat buat kita. Bahkan di saat kita tidak melihat alasan untuk kita mengucap syukur, lihat saudara-saudara kita di dalam Kristus yang mengalami berkat Tuhan, dan ucap syukur dengan tulus atas perbuatan Tuhan dalam hidup mereka, karena ucapan syukur akan membuat pintu berkat terbuka untuk kita juga mengalami apa yang mereka alami. Anda tahu apa tipu muslihat yang sering iblis lontarkan kepada anak-anak Tuhan? Yaitu membuat mereka iri hati. Iri hati kepada keberkatannya orang lain. Sehingga justru ketika kita iri hati, merasa tidak cukup, kita berhenti mengucap syukur, lupa Tuhan sudah berbuat baik juga kepada kita dalam berbagai hal yang lain. Dan bahkan Tuhan sudah menolong kita berulang-ulang yang mungkin kita tidak menyadari pertolongan Tuhan itu. Sehingga hidup kita dalam keadaan baik pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita merasa iri hati, kita berhenti mengucap syukur. Dan mengucap syukur adalah pintu untuk berkat Tuhan terbuka, mengalir dalam hidup kita, sehingga kita tidak melihat berkat Tuhan selanjutnya mengalir memberkati kita. Itu sebabnya adalah kehendak Tuhan untuk kita selalu mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah melihat Lukas 17 ayat 12-19 mengenai 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus dalam ibadah tahun baru kemarin. Dan kita melihat bahwa ketika 10 orang kusta ini semuanya disembuhkan oleh Yesus, hanya satu orang, yaitu orang Samaria yang kembali kepada Yesus sambil memuliakan Tuhan. Di ayat 15 dikatakan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia sudah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam bahasa Inggris kita sudah lihat kemarin bahwa dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan, "Your faith has made thee whole." Ini berbicara dua hal. Yang pertama, bahwa ucapan syukur adalah cerminan dari iman kita kepada Tuhan. Bahwa ketika kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita menyatakan bahwa kita bersandar dan meyakini bahwa rancangan Tuhan semuanya adalah baik buat kita. Tidak ada yang jahat yang Tuhan rancangkan. Yang jahat tidak datang dari Tuhan, dan Tuhan ada bagi kita untuk membela kita dari segala yang jahat. Sehingga ketika kita mengucap syukur, kita sedang menyatakan iman kita. Dan Yesus berkata yang kedua, "Made thee whole." Your faith has made thee whole. Menjadikan kau utuh. Nah, semua orang kusta itu 10 orang tadi semuanya tahir. Tapi yang satu ini menjadi whole atau utuh. Menjadi perfect kembali, menjadi utuh kembali. Kita tahu bahwa penyakit kusta menyebabkan kecacatan, tapi ketika sembuh, penyakitnya berhenti, tidak bekerja lagi, tapi cacatnya masih ada. Tapi yang satu ini, ya, yang 9 tadi semua sembuh, tapi yang satu ini, yang kembali dengan mengucap syukur kepada Yesus, dia tidak lagi memiliki kecacatan apapun akibat kustanya, karena Yesus menjadikan dia whole, utuh kembali, made thee whole. Jadi kita melihat bahwa ucapan syukur membuka pintu untuk berkat baru mengalir. Setiap kali kita mengucap syukur untuk apa yang kita sudah terima sebelumnya, berkat baru akan mengalir. Pintu terbuka untuk supply supernatural baru mengalir ke dalam hidup kita. Setiap tindakan Tuhan, Dia menanti untuk kita mengucap syukur. Kita lihat dalam ayat 17, dikatakan Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Berarti bahwa Yesus memperhatikan apakah kita mengucap syukur atau tidak dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab mengucap syukur adalah baik bagi kita. Mengucap syukur membuka kesempatan, pintu berkat baru untuk Tuhan kembali mengalirkan hal-hal yang melengkapi hidup kita, yang mungkin masih ada yang kurang. Sehingga ketika di dalam kekurangan kita mengucap syukur, kita akan melihat Tuhan membuat lengkap hidup kita, membuat apa yang tidak ada menjadi ada, membuat apa yang masih kurang terpenuhi. Dan kita tahu bahwa salah satu arti daripada shalom atau damai sejahtera adalah nothing missing, nothing broken. Jadi ketika kita mengucap syukur, shalom akan terjadi. Apa yang hilang akan dipulihkan Tuhan. Apa yang belum ada akan dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga kita tidak lagi hanya menerima satu berkat, tapi menjadi whole, menjadi utuh, nothing missing, nothing broken. Ketika kita mengucap syukur. Miliki attitude, rasa syukur kepada Tuhan. Sehingga di setiap tindakan Tuhan, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak membiarkan pintu berkat berhenti sampai di sana, tapi kembali terbuka dan terbuka lagi untuk berkat baru mengalir. Ucapan syukur adalah kunci yang membuka pintu berkat selanjutnya yang sudah disediakan Tuhan untuk kita, sehingga hidup kita menjadi utuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, keutuhan dapat terjadi lewat ucapan syukur. Ketika semua yang 9 tadi tahir, tidak seorang pun di antara mereka yang mengalami keutuhan kembali, selain daripada satu yang kembali untuk mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan biarkan rasa kurang membuat kita justru tidak mengalami berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan, yang direncanakan Tuhan untuk melengkapi hidup kita. Tapi mulailah mengucap syukur di tengah kekurangan itu. Maka Tuhan akan membuat hidup kita menjadi lengkap. Haleluya. Kembalilah kepada Tuhan secara
continue. Kembali dan kembali dan kembali dan kembali dan kembali lagi kepada Tuhan. Kembali dan kembali dan kembali lagi kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang masih kurang akan menjadi utuh, terpenuhi. Sebab adalah kerinduan Tuhan untuk memberkati kita. Untuk memberikan kepada kita apapun yang masih kurang. Ketika kita kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur, kita akan melihat keutuhan mulai terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mengalami berbagai hal di mana Tuhan meluputkan, melepaskan, memberikan kemurahan, promosi, bahkan ada hal-hal yang mungkin kita tidak lihat. Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah luputkan kita, sehingga bahkan kita tidak pernah melihat bahwa seharusnya ada celaka yang menimpa kita, tapi kita tidak mengalaminya. Untuk semuanya itu, ucaplah syukur kepada Tuhan. Di setiap titik kehidupan, belajarlah untuk berkata, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Dengan kita melakukan ini, dengan kita berjalan di dalam attitude ucapan syukur, maka kita sebenarnya sedang menempatkan diri kita untuk mengalami perubahan dan promosi ilahi dari Tuhan. Dalam nama Yesus, saya perkatakan perubahan dan promosi ilahi terjadi atas hidupmu. Dalam nama Yesus, berjalanlah dalam ucapan syukur. Kuasa pengucapan syukur membuat Lazarus keluar dari kubur. Kita sudah lihat itu kemarin. Di mana ketika dia sudah mati dan sudah dikuburkan 4 hari di dalam kubur, Yohanes pasal 11, dikatakan bahwa Yesus mengucap syukur dan mukjizat terjadi. Hal yang sama juga sudah kita lihat sebelumnya. Ketika 5 roti 2 ikan dimiliki untuk memberi makan hampir 25.000 orang. Tidak ada yang Yesus lakukan selain daripada mengucap syukur. Dan kita tahu bahwa kemudian Yohanes pasal 6 mengatakan bahwa ada sisa yang dikumpulkan sebanyak 12 bakul. Akibat mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu kita perlu belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Petrus 3:13 berkata, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Dan adalah baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Anda menangkap ini? Adalah baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu dikatakan, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Berarti mengucap syukur juga melepaskan berkat yang namanya perlindungan Tuhan ke dalam hidup kita, di mana kita memasuki zona tidak bisa disakiti oleh siapapun, oleh iblis, oleh siapapun. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, masuklah ke dalam zona ucapan syukur, zona perlindungan dan keamanan dari Tuhan. Haleluya. Mazmur 103 ayat 1-2 mengatakan demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap kali manusia ada dalam masalah, dia punya kecenderungan untuk lupa segala berkat, segala kebaikan. Bahasa Inggris dari kebaikannya tadi adalah his benefits. Segala benefit yang sudah dia terima dari Tuhan sebelumnya. Dia lupa bahwa Tuhan telah memberikan benefit dalam hidupnya berupa kemurahan, pertolongan, perlindungan yang sudah dia alami sebelumnya. Dan dia lupa ketika masalah datang, dia hanya fokus kepada apa yang masih belum ada, masih butuh ini. Dan itu membuat dia terbutakan dari melihat semua kebaikan Tuhan dan semua berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan. Dan karena ucapan syukur tadi adalah kunci yang membuka pintu berkat baru, maka tidak ada berkat baru yang mengalir. Itu sebabnya orang yang mengalami masalah dan membiarkan dirinya dibutakan oleh masalahnya, sehingga dia tidak melihat segala kebaikan Tuhan sebelumnya dan berhenti mengucap syukur, justru tidak mengalami pertolongan Tuhan selanjutnya,
justru tidak mengalami berkat Tuhan selanjutnya, justru tidak mengalami apa yang dia butuhkan dari Tuhan. Kenapa? Karena itu tipu muslihat yang dipakai iblis untuk membuat orang itu berhenti mengucap syukur, dan dengan demikian pintu berkat baru tidak terbuka buat dia. Jadi, tidak tahu mengucap syukur adalah alasan di mana banyak anak-anak Tuhan mengalami kejatuhan atau stagnasi dalam hidupnya. Kalau seseorang tidak bisa melihat apa yang Tuhan sudah lakukan, dia akan berhenti melihat Tuhan melakukan lagi apa yang sebenarnya Tuhan ingin lakukan buat dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari mengucap syukur sehingga aliran berkat terus mengalir dalam hidup kita. Ingat bahwa ketika kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan, maka sesungguhnya kita sedang mengingatkan Tuhan akan apa yang kita belum miliki. Orang kusta tadi yang kembali kepada Yesus dengan ucapan syukur tidak minta kecacatannya dihilangkan dan tubuhnya dipulihkan sempurna. Tidak minta. Dia hanya mengucap syukur. Anda tahu apa yang terjadi? Ya, Tuhan melihat bahwa dia perlu dijadikan sempurna. Jadi, sekali lagi, ketika kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah beri, kita mengingatkan dia untuk apa yang kita masih belum miliki. Jangan lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, jangan lupakan segala kebaikannya. Saya katakan dengan suara yang keras, jangan lupakan segala kebaikannya. Karena ini sangat penting. Ini membuka pintu untuk damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup kita. Tuhan itu baik. Dia memberkati umatnya tiap hari dengan berkat yang baru. Selalu baru berkatnya. Dia setia. Dia setiap hari memenuhi kita dengan benefit, dengan berkat, dengan kebaikannya. Kalau kita mau melihat semua itu terus mengalir, naikkan syukur kepada Tuhan tiap hari. Engkau akan melihat pintu berkat baru itu terus terbuka tiap hari, mengalirkan kebaikan buat kita. Dan iblis tidak punya kesempatan untuk mengutuk hidup yang diberkati oleh Tuhan. Bilangan 23 ayat 20 berkata, ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia, guru besar, Tuhan memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Tidak bisa apa yang sudah diberkati Tuhan dikutuk oleh iblis. Tidak bisa apa yang sudah diberkati Tuhan dikutuk oleh yang jahat. Oleh sebab itu belajarlah mengucap syukur. Maka engkau akan melihat berkat Tuhan yang baru terus tiap hari mengalir dalam hidupmu. Dan apa yang sudah diberkati Tuhan tidak bisa dikutuk. Daripada membombardir sorga dengan permohonan kebutuhan, hampiri Tuhan dengan ucapan syukur. Hampiri tahtanya dengan perkataan syukur. Dan kau akan melihat gerbang-gerbang berkat yang baru terbuka, melepaskan aliran banjir sorgawi ke dalam hidupmu. Suplai supranatural ke dalam hidupmu. Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefit. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Forget not all his benefits. Semua kebaikannya, saya katakan tadi, dalam bahasa Inggris sudah dikatakan adalah benefit. Kebaikannya, benefit, segala berkatnya. Apa saja berkat-berkat Tuhan? Di ayat 3-5 dirinci. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ini adalah principal blessing, principal benefits, berkat utama yang kita terima dari Tuhan. Pengampunan, kesembuhan, ditebus atau dalam bahasa Inggris dilepaskan dari kehancuran, ditebus hidupnya dari lubang kubur, dilepaskan dari kehancuran, dan memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang memuaskan hasratmu, keinginanmu, kerinduanmu, dipuaskan dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ini dikatakan adalah berkat utama, the principal benefit. Forget not all his benefits. Dan Mazmur 68 ayat 19 mengatakan, Bless the Lord, who daily loaded us with benefits. Yang
tiap hari memenuhi hidup kita dengan benefit, dengan berkat. Jadi berkat yang tadi didaftarkan di Mazmur 103 itu daily. Tiap hari, secara harian terus dilimpahkan, loaded us, dilimpahkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada berkat harian yang terus disiapkan Tuhan. Dan oleh sebab itu, belajarlah mengucap syukur tiap hari. Untuk membuka pintu-pintu berkat itu tiap hari. Loaded benefit itu daily bisa mengalir ke dalam hidup kita. Sayangnya, banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Mereka tidak menyadari betapa luar biasanya penyediaan supranatural yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, anak-anak yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu Saudara ini sangat dikasih oleh Tuhan. Mengucap syukurlah tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kapan terakhir kali kita mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Untuk pengampunan itu, Yesus Kristus dikirimkan, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, disalibkan, dikuburkan, semua dilakukan untuk membayar lunas harga penebusan kita. Kapan terakhir kali kita mengucap syukur untuk itu? Kebanyakan orang malahan justru membombardir Tuhan dengan permohonan-permohonan yang baru. Masih kurang ini, kurang itu, belum ada ini, ada itu. Rumah, mobil, anak-anak, macam-macam kebutuhan. Sementara untuk keselamatan, untuk pengampunan, mereka tidak mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang bisa membayar keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada yang bisa memaksa Yesus mati di kayu salib sekiranya dia tidak menyerahkan dirinya sendiri. Untuk apa yang Tuhan berikan, yang sangat mahal ini, tapi diberi dengan cuma-cuma kepada kita. Kita tidak mengucap syukur. Bagaimana hal-hal lain dapat mengalir dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ucaplah syukur kepada Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ucapkan syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kapan terakhir? Apalagi di masa pandemi ini, kita mengucap syukur untuk kesehatan yang masih kita nikmati. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sekeluarga sehat ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang memenuhi hidupmu dengan segala kebaikan. Sehingga masa mudamu diperbaharui seperti ada burung Raja Wali. Untuk apa yang kita masih dapat nikmati tiap hari. Naikkan syukur kepada Tuhan. Mungkin itu belum seperti yang dinikmati oleh orang lain. Tapi naikkan syukur untuk apa yang sudah kita nikmati. Dan kita membuka kesempatan untuk Tuhan memberkati kita dengan apa yang belum kita nikmati sebelumnya. Haleluya. Untuk setiap keadaan di mana kita tidak melihat alasan apapun untuk mengucap syukur, masih selalu ada satu alasan. Bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Dan Tuhan sudah menyediakan bagi kita istana di sorga yang suatu hari nanti akan kita tempati. Ucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Haleluya. Mengucap syukur akan membuat multiplikasi terbuka dan terjadi dalam hidup kita. Untuk segala sesuatu yang harus mengalami pertambahan, naikkan syukur kepada Tuhan. Yesus memahami rahasia ini, sehingga di dalam pelayanannya, dia sering melakukan itu. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, belum yang wanita dan anak-anak. Juga kemudian dalam peristiwa-peristiwa lain di mana Yesus memberi makan 4.000 orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus selalu mengucap syukur. Anda buka Alkitab Anda dan lihat, ucapan syukur adalah apa yang dinaikkan oleh Yesus. Dan multiplikasi terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika ada kebutuhan, Yesus tidak melihat kebutuhan itu, tapi Yesus fokus kepada apa yang Bapa Surgawi sudah kerjakan sebelumnya. Dan ketika Yesus mengucap syukur untuk apa yang Bapa sudah kerjakan sebelumnya, Bapa bergerak untuk
menyediakan penyediaan supranatural baru yang dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini waktunya Anda juga mengalami pelipat gandaan, sehingga nothing missing, nothing broken. Everything is shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu mengucap syukurlah dengan segenap hati, dengan tulus hati kepada Tuhan. Ucapan syukur menjadi gaya hidup kita, akan menjadikan aliran suplai supranatural sorga menjadi terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Yesus mengucap syukur ketika diperlukan berkat pelipat gandaan. Dan kita pun, kalau kita mengucap syukur, akan mengalami hal yang sama. Alasan kenapa banyak anak-anak Tuhan mengalami penurunan adalah karena mereka lupa akan kebaikannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengucap syukur kalau Anda butuh mukjizat. Yohanes 11 ayat 41-44 menunjukkan bahwa ketika Lazarus ada di dalam kubur, sudah dikubur 4 hari, sudah berbau, Yesus menerapkan prinsip yang sama. Kebenaran mengenai ucapan syukur ini diterapkan Yesus di sana, yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya prinsip yang seringkali terlupakan ini di dalam kehidupan anak-anak Tuhan untuk penyediaan mukjizat dan suplai supranatural. Untuk tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat terjadi. Jadi mengucap syukurlah. Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau sudah mendengarkan aku. Dan kemudian Lazarus keluar. Yesus tidak melakukan apapun juga yang lain. Dia tidak berdoa, minta Lazarus dibangkitkan. Dia hanya mengucap syukur dan kemudian dia memanggil Lazarus. Dan Lazarus keluar. Perhatikan, saya mau katakan ini jelas dan tegas. Bagi mereka yang mengucap syukur, mereka tidak perlu meminta. Mereka cukup mengucap syukur. Mereka tidak perlu mengemis. Mereka cukup memanggil. Dan apa yang mereka panggil di dalam nama Yesus akan datang ke dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu yang diterapkan oleh Yesus. Ketika kita dengan tulus hati mengucap syukur kepada Tuhan, kita tidak perlu meminta-minta atau mengemis-ngemis. Yesus tidak minta Lazarus dibangkitkan. Dia hanya mengucap syukur dan kemudian memanggil. Dan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur keluar, bangkit kembali. Kita membutuhkan pengurapan ucapan syukur ini. Kita perlu mempraktekkan mengucap syukur secara tulus dalam hidup kita, sehingga kita melihat setiap penghalang dalam kehidupan dihancurkan. Dan urapan yang sama yang bekerja pada Yesus akan menghancurkan setiap pintu-pintu penjara, pintu-pintu penghalang. Sehingga apapun yang kelihatannya mati akan keluar dan akan hidup kembali. Dan akan kita alami berkat terobosan mukjizatnya dalam hidup kita. Kalau kita menginginkan posisi yang sudah stagnasi, yang sudah mati kelihatannya, berubah dan kita keluar dari posisi itu, naikkan syukur kepada Tuhan. Lazarus keluar dari kubur setelah Yesus mengucap syukur. Anda juga akan keluar. Destinimu yang selama ini kau nanti-nantikan, tapi belum kau lihat, akan keluar juga ketika kau mengucap syukur. Demikian juga dengan berkat-berkatmu yang kau tunggu-tunggu, yang kau belum lihat itu terjadi, ucap syukur kepada Tuhan, kau akan lihat itu keluar dan akan mendatangi hidupmu. Demikian juga kalau kau membutuhkan kesempatan yang selama ini sepertinya selalu menghindari engkau, naikkan syukur kepada Tuhan. Kau akan melihat itu terjadi dalam hidupmu. Pintu-pintu kesempatan yang baru terbuka buat Anda. Saya mendengar sebuah kesaksian yang sangat ajaib terjadi ketika seorang saudari di dalam Tuhan mengalami bahwa anak perempuannya diculik dari sekolah. Dia sudah lakukan apa yang dia perlu lakukan. Urusan-urusan legal yang perlu dilakukan sudah dilakukan. Tapi satu hal yang dia terus lakukan di sepanjang waktu itu adalah dia mengucap syukur kepada Tuhan. Semua yang melihat dia, yang meratap, melihat musibah yang menimpanya berkata, kenapa perempuan ini bisa terus mengucap syukur dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur, Yesus engkau baik. Dia terus mengucap syukur. Dan mereka takjub melihat bahwa
ketika mereka menangis terharu karena musibah yang dialami saudari ini terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, orang bisa ikut sedih, orang bisa ikut simpati, ikut menangis bersama dengan kita, tapi hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita. Oleh sebab itu, perhatikan apa yang firman-Nya katakan dan bertindaklah sesuai dengan perkataan firman-Nya. Anda tahu ketika saudari ini terus mengucap syukur beberapa hari kemudian, secara misterius, secara ajaib tidak bisa dijelaskan. Di hari-hari yang kelihatannya hopeless, tidak ada harapan lagi, saudari ini terus mengucap syukur. Beberapa hari kemudian, anaknya ditemukan dengan selamat. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Tidak bisa dipahami. Seorang saudara yang melihat apa yang dilakukan wanita itu berhari-hari mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak bisa memahami kenapa perempuan ini begini. Tapi ketika mukjizat terjadi, anak dari saudari ini ditemukan, selamat tidak kurang suatu apa. Orang ini kemudian menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan menerima keselamatan dari Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, biarlah melalui hidup yang penuh dengan ucapan syukur, kita juga menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Kalau kita mau melihat apa yang sudah hilang, kembali dalam hidup kita, lakukan hal yang sama. Naikkan syukur kepada Tuhan. Kalau engkau melihat ada yang tidak bekerja dalam hidupmu, ada yang berhenti bekerja dalam hidupmu, naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Daripada protes dan bersungut-sungut, naikkan syukur. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bukan? Jadi dalam segala hal, mengucap syukurlah. Selama masih ada nafas dalam hidup kita, mengucap syukurlah. Tuhan pernah berkata, kalau kamu kehilangan sesuatu, akulah alasan kenapa kamu tidak kehilangan segalanya. Sekali lagi, kalau kamu kehilangan sesuatu, akulah alasan kenapa kamu tidak kehilangan segalanya, kata Tuhan. Jadi mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah dengan sepenuh hati. Mengucap syukurlah, engkau akan melihat gunung pindah dengan murah bagimu. Sebab Tuhan selalu bekerja bagi kita, dan pintu pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, berlipat ganda, terbuka dengan kunci yang namanya ucapan syukur. Ketika Tuhan berperang bagi kita, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Di hadapannya, Mazmur 114 ayat 7 mengatakan, seluruh bumi gemetar. Ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, ketika Tuhan menjadi tempat naungan kita, tidak ada penghalang bisa berdiri menghadang kita. Setiap mukjizat akan terjadi, setiap perbuatan ajaib akan sampai kepada kita, dan setiap penghalang akan berubah menjadi kesaksian dalam hidup kita. Itu sebabnya saya katakan, tahun ini, tahun damai sejahtera ini, juga adalah tahun di mana kita mengalami kemenangan di tengah kesempitan dan penuaian di tengah kekurangan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Tidak semua orang yang mengalami kemenangan atau terobosan susah payah untuk itu. Naikkan syukur kepada Tuhan. Untuk Anda mengalami perubahan posisi, naikkan syukur kepada Tuhan. Kalau kau mau melihat perubahan terjadi, naikkan syukur kepada Tuhan. Maka hidupmu akan mengalami promosi ilahi. Promosi secara supply, supranatural, berkat, fisikal, apapun yang Anda butuhkan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Kau akan melihat pertambahan terjadi. Baik dalam hidupmu, baik dalam rumah tanggamu, baik dalam status ekonomimu. Dalam segala hal, kau akan mengalami berlipat gandaan dan pertambahan. Tapi sebaliknya, apapun yang engkau jadikan alasan untuk bersungut-sungut akan menjadi perangkap bagimu. Sebab berkat mengalir ketika engkau mengucap syukur. Jadi, mengucap syukurlah. Kalau Anda mau melihat bisnismu mengalami pelipat gandaan, naikkan syukur kepada Tuhan. Untuk situasi yang kelihatannya kering, naikkan syukur kepada Tuhan. Maka engkau akan mulai menuai di tengah kekeringan. Haleluya. Bilangan pasal 11 menceritakan bagaimana
anak-anak Tuhan, orang Israel pada waktu itu, diberikan mana dari sorga. Dan bukannya mengucap syukur untuk roti sorga yang tiap hari diberikan oleh Tuhan, fresh dari sorga, mereka malah bersungut-sungut dan minta, tidak ada daging, tidak ada daging. Mereka mulai komplain kepada Tuhan, mereka mulai bersungut-sungut, lupa bahwa mereka menerima sesuatu yang tidak mereka tanam. Mereka tidak menabur untuk roti dari sorga yang namanya mana itu tadi. Mereka tidak bertani untuk itu. Mereka bahkan tidak memasak untuk itu. Itu diturunkan Tuhan tiap hari. Tiap pagi diturunkan Tuhan. Disediakan sorga. Fresh untuk mereka nikmati tiap hari. Mereka lupa kebaikan Tuhan yang free itu. Dan mereka minta dengan sungut-sungut kepada Tuhan. Atau apa yang terjadi? Tuhan memberikan. Tuhan membiarkan daging datang. Dan selagi daging itu ada di mulut mereka, kata Bilangan 11 ayat 33, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini gambaran untuk kita tidak bersungut-sungut, dan malahan justru mengucap syukur. Karena mengucap syukur membuat apa yang sudah Tuhan sediakan dapat mengalir dalam hidup kita. Sebaliknya, bersungut-sungut membuat apa yang sudah disediakan itu tidak mengalir. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan protes kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur untuk apa yang free yang Tuhan sudah beri kepada kita, kita tidak perlu minta. Tuhan akan ingat apa yang Tuhan sudah rancangkan, sudah sediakan untuk kita, untuk dialirkan dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, membuat hidup kita menjadi utuh, whole, perfect, dan terpenuhi segala sesuatu. Nothing missing, nothing broken. Renungkan ini. Ketika Tuhan menunjukkan ini, saya melihat sesuatu yang sangat lucu. Orang Israel tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan untuk mana yang disediakan oleh Tuhan. Anda tahu, selama 40 tahun mereka di padang gurun, menu mereka sama terus, tidak pernah berubah. Tidak pernah ada perubahan, tidak ada pertambahan. Kenapa? Mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau Anda mau posisimu berubah, ucap syukurlah kepada Tuhan. Itu adalah rahasia sorga untuk kehidupan seseorang bisa mengalami perubahan. Kalau Anda mau status sosial ekonomimu berubah, naikkan syukur kepada Tuhan. Kau akan melihat perubahan datang ke dalam hidupmu. Jangan lupakan segala kebaikannya. Mazmur 78 ayat 40-72 berbicara mengenai orang-orang Israel yang berulang-ulang kali melupakan benefit yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan ayat-ayat itu menggambarkan apa yang terjadi kepada mereka ketika mereka melupakan kebaikan Tuhan, benefit yang Tuhan sudah berikan. Dan mereka mengalami bukan hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang tidak perlu mereka alami, hal-hal yang buruk, yang sebenarnya bukan rancangan Tuhan buat mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, pastikan supaya iblis tidak bisa menyentuh hidupmu. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Ketika orang Israel bersungut-sungut, ular, gambaran dari iblis, keluar dan memagut mereka. Jangan bersungut-sungut. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang jahat tidak datang dari Tuhan. Tapi untuk berkat baru mengalir, Yesus bertanya, bukankah 10 orang tadi semuanya sembuh? Kenapa hanya satu yang kembali? Karena hanya satu itu juga yang mengalami berkat tambahan yang membuat dia menjadi utuh kembali. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di padang gurun memang sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Tetapi kalau pewahyuan ini turun atas kita semua, maka kita akan diingatkan bahwa kita perlu mengucap syukur di tengah padang gurun sekalipun. Sehingga kita akan melihat berkat-berkat yang sudah disediakan Tuhan mengalir di tengah kesempitan, di tengah kekeringan. Engkau mengalami kemenangan dan penuaian, kelimpahan di dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Maka engkau akan melihat kebaikan yang baru mengalir bagi masa depanmu. Jangan lupakan segala kebaikannya. Berarti tengoklah ke belakang dan lihatlah kebaikan Tuhan. Lihatlah semua yang sorga sudah berikan kepada hidupmu dan akui itu. Naikkan syukur kepada itu. Maka engkau akan melihat yang baru datang kepadamu.
adalah berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang menjaga kita dari kecelakaan di jalan, dari sekian banyak perjalanan yang kau jalani, dari sekian lama yang engkau hidupi sampai hari ini, adalah kebaikan Tuhan, adalah benefit dari Tuhan yang melepaskan kau dari kehancuran sehingga kau tidak mengalami celaka. Ingat semuanya itu. Ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ingat, apapun padang gurun hari ini, ada kelepasan yang Tuhan sudah berikan kemarin. Untuk itu mengucap syukurlah, sehingga kebun buah-buahanmu akan mekar esok. Haleluya. Saat engkau mengingat dan mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, engkau akan dibawa Tuhan keluar dari segala pergumulanmu hari ini. Haleluya. Ini waktunya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketulusan setiap hari. Sehingga segala kebaikannya yang sudah Dia sediakan, Dia limpahkan, Dia siapkan untuk kita dapat mengalir masuk ke dalam hidup kita setiap hari. Jangan biarkan iblis dengan segala tipu muslihat yang membuat hidupmu stagnasi. Ucap syukurlah kepada Tuhan, sehingga engkau tidak tinggal tetap di satu titik, melainkan mengalami multiplikasi dan promosi ilahi. Jangan bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita lupa bahwa penolong kita telah menolong kita berulang-ulang, dan kita tidak mengucap syukur, siapa yang kita harapkan akan menolong kita lagi di masa depan? Mari mengucap syukur untuk segala pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya simpulkan pengajaran firman Tuhan hari ini. Ketika ucapan syukur menjadi gaya hidup kita akan mengalami bumbu-bumbu surgawi yang manis dan nikmat. Dan engkau akan melihat supply supernatural sebagaimana firman Tuhan katakan, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, itu terjadi dalam hidupmu. Sebagaimana pelipat gandaan terjadi saat Yesus mengucap syukur, itu juga akan menjadi bagian hidupmu. Ketika hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur, maka kemenangan akan menjadi murah buat kita. Justru yang membuat kemenangan menjadi mahal adalah karena kita lupa akan segala kebaikannya di masa lalu, sehingga kita tidak mengucap syukur, dan justru tipu muslihat iblis itu membuat banyak anak-anak Tuhan terperangkap di satu tempat dan tidak pernah mengalami kemajuan, sebab berkat baru tidak dapat masuk ke dalam hidup mereka. Oleh sebab itu belajarlah untuk fokus kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu, dan bukan kepada apa yang hari ini sedang kau butuhkan. Fokus kepada perbuatan Tuhan di masa lalu dan naikkan syukur, maka kau akan mengingatkan Tuhan tanpa kau bilang sekalipun akan segala kebutuhanmu hari ini. Dan Tuhan akan memenuhinya, sehingga hidupmu menjadi whole, seperti orang kusta yang mengucap syukur kepada Tuhan tadi. Alihkan matamu dari segala kebutuhanmu, fokuslah kepada Tuhan dan segala kebaikannya. Fokuslah kepada apa yang sudah Dia berikan kepadamu. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ucapkan syukur kepadanya atas semua yang sudah Dia kerjakan, sehingga engkau akan melihat Tuhan bekerja, mengerjakan hal-hal baru bagimu. Orang kusta tadi tidak minta, tapi Yesus memberikan berkat baru kepada dia. Demikian juga akan Tuhan kerjakan kepada Anda dan saya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengucap syukur di tengah situasi yang negatif, kita sedang berkata bahwa Tuhan lebih besar dari situasiku saat ini, dan Dia pasti mengubah hidupku. Ketika Anda mengakui Tuhan lebih besar, kau akan melihat Tuhan sungguh bekerja atas dasar imanmu dan mengerjakan keajaiban. Jadikanlah ucapan syukur sebuah ketetapan yang kau jalankan setiap hari sepanjang tahun ini dan seterusnya. Jadikan ucapan syukur gaya hidupmu, sehingga kau mengalami apa yang selama ini belum pernah kau alami sebelumnya dari Tuhan. Keutuhan, shalom, nothing missing, nothing broken, menjadi bagian hidupmu. Dengan kau mengucap syukur, segala belenggu yang selama ini dikenakan iblis akan dihancurkan. Dan kau akan melihat kelimpahan terjadi. Tengah malammu akan berubah menjadi fajar kemenangan. Dan engkau akan mengalami kemerdekaan
yang luar biasa. Jadi penuhi hidupmu, penuhi hari-harimu, penuhi rumahmu dengan nyanyian ucapan syukur, dengan musik puji-pujian. Jangan dengan sungut-sungut, jangan dengan protes, daripada memenuhi hari-harimu dengan mengemis dan minta-minta. Penuhi harimu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia sudah tahu apa yang kau butuhkan. Naikkan syukur kepada Tuhan dan dia akan diingatkan dengan apa yang masih belum ada dalam hidupmu. Dan dia akan memenuhi itu. Sehingga setiap jawaban mengalir dengan murah ke dalam hidupmu. Setiap kali kau melihat ada Lazarus dalam hidupmu, masih dalam kubur, naikkan syukur kepada Tuhan. Dan kau akan melihat ketika kau memanggil itu, semua itu akan keluar bagimu. Dan kemenangan menjadi murah. Sekali lagi, apapun juga yang ada di dalam kubur akan keluar. Dan mukjizatmu terjadi saat engkau mengucap syukur. Ketika engkau mengucap syukur hari ini, untuk apa yang dia sudah lakukan kemarin, engkau akan membuat dia bertindak untuk hidupmu esok. Bahkan saya dapat katakan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika engkau mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan kemarin, engkau akan membuat Tuhan bertindak untukmu hari ini dan menyediakan bagimu. Ucap syukur untuk tahun lalu, engkau akan melihat perbuatannya ajaib untuk tahun ini. Ini adalah pilihan. Pilihlah berkat, pilihlah ucapan syukur, pilihlah dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita berdoa berkat, saya akan berdoa untuk setiap kebutuhan. Saya akan berdoa untuk setiap orang yang mungkin sakit. Oleh sebab itu, buka kedua tanganmu. Di dalam nama Yesus, aku perkatakan bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, di dalam nama Yesus, tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Iblis, angkat tanganmu dari segala berkat yang seharusnya menjadi bagian dari anak-anak Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, tinggalkan mereka. Malaikat-malaikat Tuhan bawa berkat yang seharusnya menjadi porsi anak-anak Tuhan ini ke dalam hidup mereka. Tanpa kurang satu apapun. Dalam nama Yesus. Anda yang sakit, buka kedua tanganmu dalam nama Yesus. Aku perintahkan segala sakit penyakit, segala roh sakit penyakit dan kelemahan tubuh, dihancurkan pekerjaannya dari tubuh setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Angkat segala gejala yang kau coba tempatkan atas tubuh anak-anak Tuhan ini, iblis. Dalam nama Yesus. Dan beranjak dari hidup mereka. Enyah untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus aku perkatakan pemulihan, kesembuhan, dan kesehatan sempurna. Sebab oleh beliau Yesus, kamu sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda memiliki kesaksian untuk permohonan doa, kirimkan ke alamat email ini. Kami akan berdoa untuk Anda. Kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena apa yang Yesus Kristus sudah kerjakan bagi kita di kayu salib. Pada curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harga yang telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Berkat Tuhan itu kau naik terus, tidak turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.